Kalau abangku yakin Kristen itu adalah agama yang benar dengan pilar akal pewahyuan, ajak anak-anak menjadi Kristen. Jangan biarkan dia satu jalan atau jangan biarkan mereka berbeda jalan dengan abang. Tapi kalau yakin Kristen itu adalah agama yang betul. Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah ini ketika diajarkan kasih Tuhan dalam implementasi ini muncul di dalam Matius 19 nomor 16 ketika ada seorang pemuda datang kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa memperoleh hidup kekal di surga?" Kata Yesus, "Lakukan segala perintah Tuhan." "Sudah aku lakukan, wahai guru." "Selanjutnya, setelah kau lakukan itu semua, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan sesi kedua, maka kau masuk kepada sesi ketiga, yaitu ikutlah denganku." Jadi sesi ada 3 untuk menjadi pengikut Yesus. Yang pertama, lakukan segala perintah Tuhan. Yang kedua, berikan harta kepada si miskin. Yang ketiga, baru bisa lolos menjadi pengikut Yesus. Jangan membatalkan hukum Tuhan lalu mengaku pengikut Yesus. Tidak, lakukan segala perintah Tuhan. Habis kau lakukan itu, jual hartamu, berimpak, bersedekah kepada si miskin, lalu kemudian engkau bisa menjadi pengikut. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Terima kasih. Makasih, saya tertarik sama abang mengatakan tadi harus taat kepada istri juga. Sedikit saya membongkar biodata kehidupan saya di Komal Bang Suma ya, Bang Suma ya. Iya, menarik, menarik. Silakan. Saya ini tahun 2003 pernah bersama dengan seorang istri beragama Islam. Tahun 2003. Iya. Kita bisa dengan anak 2 gara-gara perbedaan agama saling mempertahankan. Iya. Tahun 2003. Sedikit sebelum saya bilang hampir sama kehidupan saya dan Bang Ades di bawah ini kayaknya ini. Iya. Sempat saya berdoa, Bang Suma, Tuhan jangan kasih lagi istri saya beragama Islam terlalu menderita. Iya. Tetapi Bang Suma, di tahun 2012 Tuhan kasih lagi istri agama Islam. Sampai sekarang sudah 14 tahun anak saya 2 Islam. Saya masih tetap Kristen sama seperti Bang Ades di bawah ini. Makanya di rumah saya ini ada Alkitab, ada ikronya, ada Qurannya, ada sajadah di belakang saya, ini istri saya punya. Ini sekalian saya publikasikan kehidupan saya di Bang Suma ya. Supaya Bang Suma atau seluruh penonton di bawah mengetahui siapa sebenarnya saya ini. Seperti itu. Jadi Bang Ades, kita kayaknya punya kehidupan bersamaan. Abang punya istri dan anak-anak Islam, aku juga punya istri dan anak-anak Islam ya Bang Ades. Aku senang sekali bertemu dengan Bang Ades sore ini di Komalnya Bang Suma untuk curhat juga sama Bang Ades dengan Bang Suma. mau dengerin aja gitu. Jadi gitu Bang, aku sudah diuji 2 kali, dengan adanya istri saya sampai yang kedua ini. Aku sering bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan kehidupan saya. Aku sudah pernah berdoa, Tuhan jangan berikan lagi istriku agama Islam, karena perpisahan pertama itu sangat membuat aku menderita, kehidupanku terkatung-katung, terlunta-lunta Bang Suma. Asli, benar Bang. Tahun 2005 aku terpisah Bang Suma, 2005 aku terpisah, 7 tahun kemudian 2012 Tuhan kasih lagi istri beragama Islam. Sampai sekarang sudah 2 anak saya, yang pertama 11 tahun, yang kedua 2 tahun setengah. Istriku mengatakan anak-anakku harus ikut saya Islam. Aku mengiyakan itu karena aku teringat kata guruku, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain berbuat baik kepadamu, perlakukan demikian juga terhadap mereka. Jadi kupikir tidak ada salahnya karena aku melakukan apa perintah guruku. Demikian Bang Suma. Itu sekedar untuk menyampaikan biodata kehidupan saya di Komal Bang Suma. Iya. Masya Allah. Menyangkut tema Bang Suma, aku hanya bisa ingin mengatakan terkadang aku punya akal dengan hati ini sering bertolak belakang. Aku sudah mempelajari di komal-komal berbagai macam komal muslim. Aku sudah pikir matang-matang, tetapi di saat akalku berpikir berbalik kepada hatiku, ada
seperti tolak belakang. Ah, dengan demikian saya teringat lagi pada surat Kahf 50 ayat 16. Ya kan? Di situ Allah Subhanahu mengatakan, kami telah menciptakan manusia, kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Makanya aku berpikir kita beragama ini tidak bisa menggunakan akal sepenuhnya, tetapi membutuhkan hati juga. Ah, demikian Bang Suma. Makanya aku sering bingung kenapa akalku sering berpikir, oh ini yang benar ya, ini yang benar ya. Tetapi pada saat aku merenungkan di dalam hatiku, ada sedikit tolak belakang dengan hatiku. Itu kenapa seperti itu Bang Suma? Iya, baik. Jadi sebenarnya kita manusia ini terkadang memang ada pada posisi lalai. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam lalai. Dan lalainya kita sebagai manusia itu nanti setelah kita sudah sampai pada penghujung kehidupan. Baru lalai itu ada. Kalau abangku ini mengalami beberapa kemudian keadaan, khususnya dalam berumah tangga. Di kehidupan di atas muka bumi ini, manusia memang berada pada 3 posisi. Yang pertama, manusia itu makhluk yang memiliki logika sehat. Logisme. Mereka memiliki kecerdasan, intelijensi. Lalu yang kedua, dia memiliki kehendak bebas, free will. Dan yang ketiga diuji. Kita manusia ini diuji abangku. Jadi manusia diangkat derajatnya oleh Allah ketika Allah memberikan perintah kepada gunung-gunung menolak. Ketika Allah memerintahkan itu kepada laut, laut menolak. Gak sanggup aku untuk menerima amanah itu. Tetapi ketika manusia diberi amanah untuk tunduk berserah diri menyembah kepada pencipta langit dan bumi, di saat mereka punya kehendak bebas, disitulah ujiannya. Apakah ingin mengikuti kemudian poin kebenaran, atau ingin mengikuti kemudian suara hati yang tidak bertolak ukur kepada poin kebenaran itu. Apa poin kebenaran ini? Wahyu, pewahyuan. Jadi Al-Quran, contoh analisa sederhananya. Ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang beriman di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu. Setelah kamu memelihara dirimu, pelihara keluargamu. Anak adalah buah hati. Ketika kita menyia-nyiakan mereka, berarti kita tidak memelihara buah hati. Maka sebagai orang tua, tanggung jawab kita adalah benar mencari kebenaran itu. Ketika kebenaran itu kita sudah dapatkan, lalu jangan pernah mau melepaskan anak kita untuk tidak berpangku kepada kebenaran yang mutlak, kecuali kita ragu akan kebenaran itu. Tapi kalau abangku yakin keselamatan itu ada di Kristen, dengan poin kebenaran yang menjadi takaran, jadikan anak kita seakidah dengan kita. Tetapi kalau abangku ini ragu, perdalam lagi untuk mencari kebenaran dalam Islam. Abang memiliki talenta, bijak, arif, dewasaan dalam bersikap, dan nuansa keilmuan, muara yang ada pada diri itu terbuka lebar untuk belajar. Kenapa? Abang mendapat potensi untuk mendapatkan hidayah itu. Abangku punya istri Islam, anak Islam, darah dagingnya Islam, berada pada perahu yang berbeda. Indahnya di Islam itu adalah ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, kita tetap bersama dengan mereka kelak di kehidupan yang kekal. Sama seperti saya bang, saya ditinggal istri, pindah alam lebih dulu. Apakah selesai hubungan kami? Tidak. Ketika saya berhasil mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, dan menjaga diri saya sebagai seorang mantan suami di bumi, menjadi seorang laki-laki yang baik, menjaga amanah, menjaga kemudian apa yang menjadi risalah beliau ketika hidup, maka kami akan bertemu kelak di jannah bersama kembali dalam kehidupan yang kekal. Itulah cinta yang sesungguhnya. Makanya Tuhan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dialah sang pemilik cinta.
Kenapa Hawa dicipta kemudian? Di samping Nabi Adam alaihissalam, karena gagal seorang manusia laki-laki ketika dia tidak memiliki pendamping seorang wanita. Maka ketika dikatakan di dalam kaidah Islam, jaga dirimu, maka kita harus jaga diri kita. Kalau abangku yakin Kristen itu adalah agama yang benar dengan pilar akal, pewahyuan, ajak anak-anak menjadi Kristen. Jangan biarkan dia satu jalan atau jangan biarkan mereka berbeda jalan dengan abang. Tapi kalau yakin Kristen itu adalah agama yang betul. Nah, masalahnya di sini adalah kalaupun anak-anak kita diajak ke Kristen, terlepas daripada abang saya adalah seorang Kristiani, ponakan saya adalah Islam. Namun ketika sebagai seorang Kristiani mati, masihkah ada hubungan sosial dengan anak-anak kita? Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, yang siang malam kita berpikir kepala di bawah, kaki di atas untuk kehidupan mereka yang hanya sifatnya sementara. Ataukah kita akan berpisah untuk selamanya setelah terpisahnya dari bumi? Saya tidak pernah menemukan selama saya belajar di kekristenan, begitu kita mati kita akan melakukan berkasih sayang dengan orang-orang yang kita cintai di surga. Hal itu hanya saya temukan di Islam. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, At-Tur ayat 21. Nanti orang-orang yang beriman kepada Allah, dia akan dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang dicintai. Kedua orang tuanya, kakeknya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, cucunya. Hidup bersosialisasi di surga dalam kehidupan kekal dengan kebahagiaan yang tak ada taranya dan tak ada hentinya. Di surga tak ada iri, tak ada cemburu, tak ada sakit, tak ada kemiskinan. Yang ada hanya kebahagiaan. Di dunia kita bahagia bersama dengan istri, bersama dengan anak, itulah kebahagiaan dan puncak kemanusiaan. Tetapi sifatnya sementara. Ada kehidupan kekal di mana kita bisa berbahagia dengan dia. Berbahagia dengan anak-anak kita di surga sama dengan kita berbahagia dengan Tuhan kita. Berbahagia dengan keluarga sama dengan berbahagia dengan Tuhan kita. Karena Tuhan melihat kita berbahagia ketika kita pun berbahagia dengan keluarga. Jadi kalau abangku membiarkan anak-anak abang ini Islam, sementara Anda yakin Kristen yang benar, salah. Rangkul mereka, ajak mereka ke gereja. Kalau abangku yakin bahwa Kristen itu benar, Yesus menjamin kebenaran itu. Dan Yesus tidak berpesan akan datangnya kemudian seorang penolong lain. Akan tetapi kalau Anda pun ragu, izin Bang, ya, aku masuk sini langsung. Silakan. Aku sering mendapat pertanyaan seperti ini ya Bang Suma. Kenapa kamu seorang laki-laki Kristen tapi biarkan anak-anakmu Islam? Itu pertanyaan yang sebenarnya yang sulit aku jawab. Tetapi aku sering merenungkan dan berkata di dalam hati mereka mengatakan apa yang mereka tidak tahu. Tetapi aku tahu apa yang aku lakukan. Seperti itu Bang Suma. Berkaitan dengan anak-anak saya, jikalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa jikalau abang tahu Kristen itu benar, ajak anak-anak abang ke Kristen. Aku tidak punya kapasitas untuk itu Bang Suma, karena menurut aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Biarkanlah Allah, biarkanlah Tuhan yang menuntun akal dan hati mereka untuk di mana mereka berada. Sering aku hanya berpedoman kepada itu saja. Jikalau aku memaksakan mereka untuk ikut aku, selama aku belum tahu sebenarnya kebenaran itu seperti apa dan belum memastikan, maka konsekuensi akan ada padaku. Dengan demikian aku hanya berpasrah kepada Tuhan. Tuhan, inilah anak-anakku. Tuhan tuntunlah mereka, akal mereka, hati mereka Tuhan tuntun. Di mana ada kebenaran, disitulah Tuhan menuntun mereka. Seperti itu aku punya gaya hidup Bang Suma. Lanjut Bang Suma. Iya, baik. Masya Allah. Kalau yakin dengan kekristenan, sebagai orang tua, maka kita sebagai pembawa cahaya untuk anak-anak. Akan tetapi, ketika kita tidak yakin dengan apa yang kita yakini, maka mari sesekali kita nyebrang ke perahu yang ada. Rasakan bagaimana di Islam itu. Bagaimana pula keyakinan di Islam. Karena Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak mungkin dua. Orang Kristen minta kepada Tuhannya, orang Islam minta kepada Tuhannya, yang memenuhi kemudian hajat mereka adalah Tuhan yang benar.
Tuhan yang benar itu tidak akan mungkin mengatakan, kau tidak menyembahku, aku nggak kasih kau makan. Yang aku kasih makan hanyalah yang menyembahku, kamu enggak. Tidak. Tuhan itu mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua kebenaran telah aku serahkan ke atas muka bumi ini. Siapa mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Semuanya aku berikan oksigen, aku berikan tenaga kepadamu, kekuatan kepadamu, pemikiran, jantung, mata yang sama. Siapa di antara kalian yang beriman, wafarikan haqqa alaihimud dalalah, dan siapa yang pantas di antara kalian untuk sesat. Semua kuserahkan kepadamu. Jadi poinnya adalah, di sini bukan masalah Islam yang benar atau Islam atau Kristen yang salah. Tetapi di sini kita memainkan logika sehat kita sebagai anugerah dari Tuhan. Kalau saya mati dalam keadaan Kristen, saya yakin Yesus itu adalah hakim. Apa poin yang harus saya lakukan sebagai langkah preventif pencegahan supaya Yesus tidak menghakimi saya sebagai pendosa? Maka sudah pasti bukan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat-buat. Oh, Yesus akan bertanya begini, Yesus akan bertanya begini. Tetapi pola itu adalah Bible. Di buku ini, di sini ada cahaya, di sini ada petunjuk. Saya akui itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 12, data 44 sampai 50. Yang menarik saya di situ adalah ketika Yesus berkata begini, barang siapa yang menolak aku dan tidak mendengarkan perkataanku, aku tidak menjadi hakimnya. Wow. Aku tidak menjadi hakimnya, kata Yesus. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberi terang kepada dunia. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka saya bersama dengan Bang Ulis akan duduk berhadapan dengan Yesus sang hakim. Itu pasti itu. Di Islam juga dikatakan hal yang sama. Nabi Isa alaihissalam akan turun menjadi hakim. Yesus turun menjadi hakim. Kita ditanya, siapa yang memerintahkan kalian menuhankan aku, menghakikatkan, menyetarakan aku dengan dia yang telah mengutus aku? Saya akan mengatakan, aku tidak pernah mendudukkan engkau setara dengan yang maha besar, maha tinggi. Tetapi aku mengangkat derajatmu sebagai utusan Tuhan yang diutus sebagai makhluk suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Adakah perkataan Yesus yang aku bantah? Insya Allah saya akan lolos dari penghakiman pertama. Abangku ditanya, apakah aku pernah berkata, adakah uraian perkataanku yang pernah kamu baca? Bahwa aku ini adalah Tuhan yang turun menjadi manusia sehakikat dengan Tuhan, dan Tuhan itu adalah aku sendiri. Sehingga engkau harus menyembah aku, mengilahkan aku sebagaimana engkau mengilahkan sang Bapa. Maka apa jawaban kita? Enggak ada. Tapi kenapa mempraktikkan menuhankan aku? Bukankah aku sampaikan, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya. Yohanes 12 nomor 47, 48. Mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukan perkataanku, aku tidak menjadi hakimnya. Yang menjadi hakimnya adalah perkataan itu sendiri. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya. Dan aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Dan perkataan Bapa itulah hidup yang kekal itu. Artinya bahwa Yesus datang menjadi hakim. Pola penghakimannya, you nggak menyembah aku, neraka. You menyembah aku, masuk surga. Bukan itu. Tapi pola penghakimannya adalah seluruh untaian kalimat suci yang terlontar dari mulutnya ketika beliau penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Maka polanya kita rangkul semuanya. Kita rangkul dan kita rangkum semuanya. Tersimpul dalam sebuah kitab yang disebut Bible. Ucapan Yesus dan kesaksian Yesus. Ada dua komponen. Yang pertama adalah apa kesaksian Yesus terhadap orang-orang benar penghuni surga yang datang kemudian pada zamannya, yang dimana Yesus menyampaikan firman. Yohanes 17 ayat 8, sembari Yesus berdoa. Apa kata Yesus?
Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Subhanallah. Jadi uraian Yesus, aku dan Bapa adalah satu, siapa melihat aku melihat Bapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata uraian cakupan ini seluruhnya secara berkesinambungan Yesus sampaikan kepada muridnya. Muridnya telah menerima hal tersebut. Dan kata Yesus, muridku percaya bahwa aku ini adalah Bapa yang mengutus. Sedangkan kita Kristen, kita ngambil ucapan, aku dan Bapa satu. Tuhan. Siapa melihat aku, melihat Bapa. Tuhan dia. Aku telah mengampuni, akulah jalan kebenaran. Siapa percaya aku, dia masuk surga. Aku membangkitkan. Tuhan. Padahal Yesus mengatakan, seluruh ucapan yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada orang terdahulu dari kalian. Dan mereka percaya. Mereka sesama denganku, duduk bersamaku, makan bersamaku, tidur bersamaku, mengumpat bersamaku. Dan mereka mempercaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Simpul terakhir. Simpul kedua. Ada kesaksianku yang lebih penting dari seluruhnya, termasuk kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang aku lakukan sekarang dan mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dua simpul ini menghantarkan kepada anak-anak abangku ini adalah orang-orang yang benar dan akan menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena dia telah mendengarkan sabda-sabda Yesus. Bahwa seluruh perkataan Yesus yang ada di Bible, perkataan itu bersaksi bahwa Yesus itu adalah Rasul utusan Tuhan. Dan anak-anak abang telah mempersaksikan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dengan muslimnya anak abangku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Hebatnya anak-anak ini adalah ketika Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, berseru, mengatakan bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Dan aku akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pingin rasanya memeluk anak abang. Kenapa? Karena anak abang tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi bapaknya sendiri, mohon maaf, belum tentu juga memanggil dan bernubuat pakai nama Yesus. Tapi paling tidak, salah satu kandidatnya adalah saudara-saudara kami yang beragama Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, Yahudi tidak. Satu-satunya kandidat adalah saudara kami Kristen. Kalau tidak seluruhnya, hanya sebagian saja yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi paling tidak Yesus mengatakan dari buahnya kau akan melihat mereka. Berarti saudara kami Kristen yang tidak melakukan hal tersebut tetap saja ditebang batangnya. Karena Yesus mengatakan dari buahnya kau akan mengenal dia. Dapatkah buah yang baik dipetik dari pohon yang tidak baik? Pohon yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Artinya bahwasanya ketika batang itu ditebang, tidak semua buahnya itu busuk. Ada yang segar, tapi karena dia adalah berasal dari batang yang buruk, maka ditebanglah batang itu sehingga buahnya seluruhnya baik ataupun busuk dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Dari buahnya kata Yesus. Ya alhamdulillah saya sebagai muslim bangga memiliki abang kayak abang ini yang orang yang sangat bijak dan arif. Silakan Bang. Oke Bang, makasih narasinya. Sedikit aku bertanya menyangkut Matius 25 ayat 31 sampai 46 Bang. Di situ konteksnya tentang penghakiman terakhir. Di dalam ayat itu aku meneliti ada 6 poin ya, ada 6 poin yang disebut orang-orang yang benar yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal bersama Allah dan para malaikatnya. Itu adalah orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, yang memberi minum kepada orang yang haus, yang memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, yang memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan, yang melawat orang ke rumah sakit, dan yang mengunjungi orang di penjara. Ini 6 poin ini. Di situ Yesus mengatakan orang-orang inilah yang disebut orang-orang yang benar. Dan orang-orang ini akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama Allah dan para malaikatnya.
Pertanyaanku seperti begini Bang Suma, apabila saya seorang Kristen dan saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus tadi, memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, mengunjungi orang di rumah sakit, mengunjungi orang di penjara, apakah saya tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal itu, Bang? Baik, baik abangku. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Di beberapa kelas juga saya sering ditanya materi ini. Jadi gini, sekali lagi saya kembali membawa 3 pilar, Yahudi, Nasrani, Islam. Yesus berada di tengah-tengah kita. Ketika Yesus mengatakan, pada saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, tidak memberi aku minum. Pada saat aku kedinginan, kau tidak memberikan aku pakaian. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tanya kepada orang Yahudi. Ketika ada fitnah terbesar terhadap Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam pandangan saudara kami Kristen, apa yang kamu lakukan untuk Mesiasmu? Membiarkan dia lapar, membiarkan dia haus, membiarkan dia tanpa pakaian. Kami tanya pula kepada saudara kami Kristen, ketika Yesus itu kemudian dihinakan, diusir dari umatnya, dinistakan dari kaumnya, apa yang saudara lakukan? Saudara kami Kristen, malah mengiyakan dan mengaminkan apa yang mereka lakukan terhadap Yesus dengan mengambil salib sebagai bentuk penyiksaan terhadap Yesus, malah dijadikan sebagai lambang keselamatan oleh saudara kami Kristen. Islam kemudian datang ketika Yesus alaihissalam dipitnah, diajarkan dengan begitu hina. Islam datang kemudian memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan tumpangan. Islam datang membersihkan nama beliau. Lalu kemudian Islam menegakkan kemudian sendi-sendi pengajaran beliau. Islam datang menghantarkan manusia Islam itu sendiri untuk menghargai beliau. Di saat nama beliau disebutkan, umat Islam basah lisannya dengan mengatakan kepada beliau kesejahteraan atasnya, alaihissalam, alaihissalam, alaihissalam. Sebagaimana ketika ia masuk ke Yerusalem menggunakan keledai, orang-orang mengatakan Hosana, 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 alaihissalam, alaihissalam. Lalu apa kaitannya dengan kata Yesus di Matius 25? Barang siapa yang melakukan itu, memberi makanan seumpama memberi makan kepada yatim piatu, seumpama memberikan sesuatu kepada si miskin, membantu si miskin, menolong mereka, itu sama halnya menolong aku. Subhanallah. Sendi pengajaran Islam itu adalah infak sedekah. Tidak ada henti-hentinya. Bahkan poin yang paling mencekam dalam Islam itu adalah ketika manusia Islam itu penuh harta, kajian demi kajian dalam agama keislaman itu adalah amal jariah, amal kebajikan, harta surga, amal kebajikan, amal kebajikan, amal kebajikan. Lalu kemudian mereka meninggal dunia. Ketika masuk di alam kubur, mereka minta kepada Tuhannya, ya Rabb, kembalikan aku ke bumi. Apa yang hendak engkau lakukan ke bumi? Aku bukan mau berhaji, bukan mau zakat, bukan mau haji, bukan mau salat, bukan mau berbakti kepada orang tuaku, bukan untuk sujud sampai ke Mekah, enggak. Aku ingin pulang kembali ke bumi untuk menjual seluruh hartaku dan memberikan kepada si miskin. Karena ternyata dengan memberi, alam kubur orang-orang itu menjadi terang. Maka umat Islam yang ada dalam kubur ingin kembali, itu bukan untuk sholat, bukan untuk berhaji, tetapi untuk menjual seluruh hartanya, satu pun tak akan mau disisahkan. Andaikan dia tahu apa yang diajarkan Yesus itu begitu indah, memberikan makan kepada si miskin, memberikan tumpangan kepada orang asing, tidak menganggapnya sebagai orang asing dan seterusnya, malah merangkul dia sebagai sebuah pengajaran yang berhikmat, maka keselamatan ada di situ. Maka ia menjawab, kata Yesus, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling hina ini, kamu tidak akan melakukan untuk aku. Kalau kau tidak bisa membantu si miskin, kau tidak bisa melakukan untuk aku. Umat Islam diajarkan zakat, diajarkan kemudian berkorban setiap tahun, diajarkan infak dan seterusnya.
Maka itulah yang diajarkan oleh Yesus, nabi-nabi terdahulu. Di ayat terakhir data Matius 25 itu, Yesus mengatakan begini. Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Artinya apa? Kembali kepada penjelasan saya. Ketika Yesus dihinakan, ketika Yesus dinistakan, ketika Yesus dibiarkan telanjang, dibiarkan lapar dengan fitnah, ditelanjangin dengan fitnah yang begitu dahsyat. Saudara kami Kristen mengiyakan itu, malah bangga dengan penyaliban itu, malah senang dengan penyaliban itu, malah mengatakan bahwa dengan salibnya Yesus, terhinanya Yesus, ditamparnya Yesus, bukti keselamatan kami sebagai orang Kristen. Lalu kapan saudara kami Kristen bisa memberikan pakaian kepada Yesus? Kapan saudara Kristen memberikan makan dan minum tumpangan kepada beliau? Kapan itu? Sedangkan di rumah-rumah umat Islam, rumah-rumah ibadah umat Islam bertaburan kalimat-kalimat memuliakan beliau, memberikan tumpangan kepada beliau. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam ketika dituduh kemudian oleh orang-orang bangsanya, beliau malah mengajarkan, beliau Nabi Muhammad malah mengajarkan untuk selalu memuliakan beliau. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah was zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam ja'alni jabbaran syaqiyah. Umat Islam bahasa lisannya untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam, manusia suci yang datang di tengah-tengah kaumnya tanpa ayah. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambutnya dimuliakan. Dimuliakan, disebut dengan indah namanya. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan. Di saat semua orang bertepuk tangan dengan kematiannya. Di saat orang bangga dengan dia disalib untuk nebus dosa-dosa mereka, umat Islam justru memberikan tumpangan. Seakan-akan umat Islam itu berkata, wahai Yesusku, datanglah. Rumahmu ada di sini. Pakaianmu ada di sini. Kamu pantas untuk di sini. Sini aku bersihkan lukamu. Sini aku bersihkan semua bekas tombakmu. Saya bersihkan bekas paku yang ada di tanganmu. Aku hancurkan salibmu. Aku bantah orang-orang yang kemudian memfitnah dirimu. Sini masuk ke rumahku. Disinilah tempatmu. Kau dimuliakan di tempat ini. Kau disanjung di sini. Kau diangkat derajatmu di sini. Dunia dan akhirat engkau manusia suci. Tidak pantas bagimu ada masa engkau dikutuk. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Engkau diberkati dimanapun engkau berada. Tidak ada kemudian orang-orang berdosa. Engkau ambil semua dosa-dosanya. Menghinakan dirimu. Lalu kemudian mereka masuk surga. Engkau yang menderita. Itu tidak ada. Maka saya katakan, andai saja Nabi Isa atau Yesus turun ke atas muka bumi ini, satu-satunya rumah ibadah yang akan dia tuju melangkah untuk sujud kepada Bapa Elohim pencipta langit dan bumi adalah masjid. Kenapa? Di sana Yesus akan berkumpul dengan orang-orang yang sujud. Di sana Yesus akan bersama dengan orang-orang yang mentahirkan dirinya mandi junub. Di sana Yesus akan bersama dengan orang-orang yang menjaga lambungnya dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Di sana Yesus kemudian bersama dengan orang-orang yang menjaga lisannya dengan puasa. Di sana Yesus akan bersama dengan orang yang selalu memuji-muji dirinya, menyanjung dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan di sana Yesus akan bersama dengan orang-orang yang mensucikan pencipta sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Ini real dalam kehidupan. Tadi 3 komponen saya tidak menganaterikan satupun. Yahudi, Nasrani, dalam ini Kristen dan Islam. 1 komponen yang menjadi kabar pemberitaan yang bersumber dari langit. Saya kira begitu abangku. Terima kasih atas pertanyaannya. Bang Suba, makasih atas. Sama-sama Bang Uli. Aku sedikit sapa-sapa penonton dulu ya Bang Suma ya. Bagi penonton yang sudah typing, terima kasih atas atensi dan doanya. Aku lebih ingin menjawab penonton yang bertanya bahwa kenapa Bang Ulis tidak pernah bernarasi, tetapi hanya bertanya terus. Kepada penonton yang bertanya ini aku ingin katakan begini. Kata guruku, seorang
orang-orang yang sehat tidak membutuhkan tabib, hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Nah, seperti itu. Dan lagi pula, aku ingin berkata kepada penonton, jikalau ada seseorang yang tidak percaya bahwa kayu yang hidup dapat menghasilkan buah, orang itu tidak percaya. Bagaimana mungkin orang tersebut bisa percaya kepada kayu kering yang tidak dapat menghasilkan buah? Tolong penonton terjemahkan itu kata-kata saya. Jadi mengapa saya tidak mau bernarasi lama-lama di komalnya saudara-saudara saya yang Islam? Karena saya tahu persis di komal saudara Islam itu bukan gereja yang kita harus bernarasi panjang-panjang. Saya tahu dan saya paham hal itu, sehingga saya tidak punya kapasitas untuk bernarasi di komal yang saudara-saudara saya yang Islam. Jikalau saya ingin bernarasi, membutuhkan waktu 2 jam lebih bisa saya bernarasi. Sepanjang itu saya mampu bernarasi. Tetapi saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu. Saya bukanlah orang yang mencari jemaat, atau bukan seorang pendeta atau seorang apa, tidak. Saya seorang jemaat biasa, umat biasa yang ingin menambah ilmu, mencari kebenaran, bersahabat dengan saudara-saudara sekalian. Mungkin Bang Suma seperti begitu aja, sudah 5:30 ya di tempatnya Bang Iya. Suma. Bang Suma mungkin mau Iya sholat, bang, iya bang. sholat maghrib. Betul Aku abang, berterima terima kasih bang. Bang Suma sekali lagi. Bang Suma sudah menerima aku di Komal ini. Sama-sama Harapan aku, bang, sama-sama. Bang Suma tetap sehat, tetap dilimpahkan Amin. rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk Amin. menjalani kehidupan. Suma. Makasih Bang Suma sekali Amin, lagi, Bang, salam amin. hormat itu. Aku mohon Makasih pamit, Abang. abangku, sehat terus. Sehat selalu abang. Baik teman-teman sekalian, kita menghargai beliau ya. Sebagai seorang Kristen, beliau mengedepankan kemudian adab di dalam nuansa keilmuan yang bertalian dengan perbandingan agama. Kita menghargai itu. Dan saya tidak pernah berkeberatan ketika abang-abang kita non-muslim mau bertanya tentang Islam. Sesanggup saya bisa mau bertanya sampai 2 hari pun, selama pertanyaannya itu tujuannya untuk menggali khasanah keilmuan, maka itulah fungsinya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita harus menyeru manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi inti poin daripada dialog lintas agama sebenarnya itu di situ. Cuman terkadang kita ini tidak bisa melakukan hal itu karena keterbatasan ilmu. Kenapa? Islam itu luas sekali. Satu huruf di Islam itu bisa menjadi sebuah kitab, berpuluh-puluh kitab, bahkan ratusan kitab. Kalau kita mau urai dari setiap hikmah yang muncul di huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran, maka kandungan ilmunya itu sangat luar biasa. Untuk itu, saya katakan, bila mana ada orang yang ingin belajar tentang Islam, belajar tentang perbandingan agama dengan cara yang dipertontonkan abang kita Ulis, saya katakan, yuk mari ke sini kita belajar sama-sama. Daripada Anda menghabiskan waktu mencelah, masker, boneng, dan seterusnya, adalah lebih baik ketika Anda naik bertanya dan ada manfaatnya, minimal pengetahuan, bekal untuk Anda berfikir ke depannya. Seperti itu. Saya sendiri sebagai apologet Islam Indonesia tidak membatasi diri ketika saudara-saudara saya non-muslim mau datang bertanya, ya sekalipun pertanyaan itu mengarah kepada sesuatu yang terindikasi kebencian, selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Itu pada intinya seperti itu adanya. Tetapi karena di pihak Kristen, di sosmed ini banyak penghujat juga, maka saya juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi karakteristik seperti penghujat, kan gitu teman-teman. Seperti orang-orang penghujat itu, saya harus memiliki kemudian senjata untuk menghadapi mereka, supaya mereka tidak lagi melakukan penghujatan. Itu maksudnya. Oke, silakan saudara-saudara saya non-muslim yang lain yang ingin bertanya, waktu dan tempat disilahkan.